Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupontoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Saya lupa ya, saya tadi ini baru baca siapa yang ini ya, yang nanya ya. Lupa saya, padahal baru baca ya. Itu siapa tadi ya? Pokoknya ini untuk teman-teman semua ya yang suka main tomprangan, yang tanya soal merpati yang bisa dibolak-balik, yang merpati tomprang ya. Kenapa bisa dibolak-balik, ciri-cirinya kurang lebih kayak apalah. Pokoknya pertanyaannya, merpati yang bisa dibolak-balik belum diulas gitu ya. Ya pokoknya kurang lebih saya akan membahas masalah merpati jenis tomprangan zaman dulu yang bisa dibolak-balik. Artinya saat tomprang dari arah selatan bisa pulang, dari arah barat pulang walaupun jaraknya jauh. Itu yang jenis bagaimana gitulah ya teman-teman semua, dan juga yang tanya saya lupa, mohon maaf sekali. Saya akan bahas dari jenis merpatinya dulu. Kalau dulu waktu saya kecil main tomprangan itu memang benar ya, burung itu dibolak-balik bisa. Artinya saat kita tomprang dilepasin dari arah selatan misalnya, kemudian punya saya misalnya menang lah ya, menang, kemudian musuhnya lawan tomprangnya itu minta dilepas dari arah timur, padahal jarak terbangannya itu bisa sekitar 6 sampai 7 kilo lah, minimal 6 minimal 5 gitu ya, itu minimal, tapi biasanya lebih dari itu. Misalnya mereka kalah dari arah selatan, minta dari arah utara. Kemudian misalnya punya saya kalah, saya minta dari arah timur. Kemudian punya saya menang, mereka minta dari arah barat. Itu kalau zaman dulu nggak masalah, artinya burung itu akan selalu sampai di rumah. Kadang jalurnya bisa sama, kadang agak geser. Itu yang saya lihat dulu zaman waktu saya kecil main tomprangan, lihat tomprangan gitu ya. Burung-burung zaman dulu itu rata-rata ya teman-teman ya, rambunannya Jawa Gresik. Jadi kepalanya bundar, paruhnya tipis sedang, bulunya itu nyutro lah kebanyakan, kering nyutro, kering agak basah, apa ya istilahnya ya, lembut nyutro gitu. Kemudian kalau orang zaman dulu selalu juga memperhatikan masalah mata. Mata itu harus yang tajam, yang bagus. Mereka istilahnya banyak atau dominan sekali mereka mencari mata yang bagus, yang responsif terhadap cahaya, matanya bersih, warnanya juga itu yang lingkaran di luar kornea yang hitam itu juga nggak putus. Warnanya juga diperhatikan, warnanya itu. Kemudian rambunan, mata, sama cucuk dan kaki itu harus kering. Itu menandakan burung yang nggak males terbang gitu ya. Kemudian terbangannya tinggi. Ketika ada rambunan Jawanya itu biasanya burungnya kakinya kering, paruh kering, tipis, kuat terbang. Didukung oleh mata yang tajam, bagus, itu kuat terbang. Tujuannya adalah waktu saat penerbangan sudah jauh, itu burung itu akan nitik. Saat nitik itu dia akan melihat situasi di atas ya, melihat ke bawah itu dia akhirnya hafal lingkungannya, dan biasanya
memori burung Jawa itu kalau sudah dirambunkan juga bagus, walaupun tidak sebagus merpati Jawa murni, tapi ketika sudah dilatih dengan maksimal ketinggiannya itu tetap biasanya memorinya bagus. Ketika melihat ke bawah, ke lingkungan yang tempat dia tinggal dan dia biasa terbang, itu akan hafal, makanya dia akan selalu pulang walaupun dibolak-balik. Kemudian dari burungnya sendiri ya Mas siapa tadi dan juga teman-teman semua yang suka tomprang. Dulu setahu saya, seingat saya dan setahu saya, burung dulu sebelum diterbangkan, artinya sebelum dilatih terbang, itu selalu digutak ya Mas. Digutak itu di apa ya, di rumah, di apa namanya ya, digutak bahasa Indonesianya itu ya, yang paling padan itu apa ya, pokoknya diusir gitu ya, ditakut-takuti supaya dia terbang ngawang di sekitar rumah. Itu biasanya posisi angkat giring, kemudian betinanya diumpetin dulu baru dia diusir. Diusahakan di rumah itu sudah ada burung Jawa ataupun burung lain yang sudah terbiasa diusir kalau dulu ya. Atau sudah biasa terbang-terbang sampai tinggi sekali. Nah itu diusir sama burung itu, nanti dia akan muter-muter. Biasanya dia sampai tinggi sekali kalau zaman dulu ya di tempat saya. Kadang sampai lama. Kemudian kalau dia sudah mulai mau turun, ngikutin gandengannya yang burung rumahan yang sudah hafal gitu ya. Saat dia giring gejak diusir lagi sampai dia ngikut terbang tinggi. Nah itu diklepek. Kalau udah dia mau turun, kalau belum mau turun digitukan terus. Kemudian kalau dia udah mulai diklepek mau turun, nah itu baru mulai dilepas. Itu pun lepasannya langsung jauh nggak apa-apa. Atau kalau misalnya takut ya jarak-jarak 500 atau 100 meter lah, dilihat dia hafal rumah enggak. Kalau dia hafal rumah langsung naik 500, langsung 1 kilo kadang-kadang gitu loh teman-teman. Kalau dulu sudah biasa lah begitu ya. Kalau sekarang burung diusir aja nggak mau terbang. Dan kita juga ada rasa takut karena memang burung merpati yang rambunan, jenis-jenis rambunan sekarang itu sudah terlalu banyak silangannya ya. Kadang ada dengan balap, dengan burung-burung lain, misalnya merpati apa ya, ya antara balap, kolong, rumahan. Jadi sebaiknya cari yang kita yakin merpati itu terah rumahan, terus rambun Jawanya bagus, kelihatan sekali. Nah itu coba diusir dulu. Diusir-usir dulu di rumah, kemudian saat sudah kirim diklepek dia udah mau turun. Nah itu nanti dilatih secara terbang, bukan dioprak gitu ya, bukan diusir gitu ya. Kalau kita masih khawatir ya jarak-jarak 100 meter dulu. Kalau dia udah mau turun, nah itu ditambah, cepat itu nambahnya kalau udah terbiasa diusir dulu. Itu cara pelatihan burung yang nanti bakalan bisa dilepas segala arah. Kalau sekarang kan kita kadang-kadang takut, istilahnya khawatir nanti nggak pulang, karena pelatihannya kan kalau sekarang ya dilepas, langsung dilepas gitu ya, giring dilepas di agak jauh. Kalau dulu enggak. Karena memang dasarnya memang sudah rambunannya bagus. Karena kebanyakan orang dulu itu enggak apa ya, enggak takut ya kalau untuk burung belum dilatih itu biasanya dicumbukan dulu, kadang dianakkan dulu. Nanti kalau sudah loloh baru dia mulai diuprak ya. Walaupun sebelum loloh itu juga kadang-kadang diuprak. Sudah mulai diuprak, yang penting dia sudah pomah, artinya dia udah nggak mau istilahnya minggat gitu ya. Kita amati, oh sudah pomah, udah cumbu lah. Nah nanti baru
uprak sedikit, nanti lama-lama kalau di rumah itu ada burung uprakan, nah digandengkan itu artinya diuprak bareng itu, nanti itu gampang lepasan jauhnya. Itu ya teman-teman semua yang suka burung-burung tomprang yang kemungkinan bisa dibolak-balik arah, cari aja burung yang rambunan Jawa Gresik atau Jawa Pos. Kalau bisa ya yang kenceng, kalau enggak biasanya dengan modal dibolak-balik bisa itu dan juga turun itu biasanya sudah jadi modal ya. Kadang-kadang orang zaman dulu juga walaupun nggak kenceng buat tomprangan, yang penting dia misalnya jalurnya sebelah kiri ya dari situ terus dia kalau udah turun, kalau rambunan Jawa itu udah nggak mau cepat, artinya dia selalu jujur, istilah dalam permainan tomprang itu burung jujur gitu ya. Misalnya lewat sebelah situ ya situ terus kalau udah turun itu nggak bakalan ngebuang, nggak bakalan neko-neko lah, dia langsung turun. Walaupun misalnya dapat musuh yang agak nakal nyamber gini, dia tetap nggak noleh lah istilahnya, dia langsung turun terus. Yaitu ya teman-teman lah. Masnya saya lupa. Yang pertama cari dulu rambuan Gresik, Jawa Gresik, kemudian dilatih dengan cara diuprak. Nanti ke belakangnya itu gampang, artinya gampang jauh, dan biasanya dia dibolak-balik mau. Kalau untuk faktor lingkungan juga saya kadang-kadang berpikir apa gara-gara sinyal handphone, kemudian sinyal radio yang terlalu banyak atau apa mempengaruhi navigasi merpati, saya juga kurang mengetahuinya. Saya pernah baca-baca itu katanya bisa mempengaruhi, tapi sejauh ini saya nggak tahu apakah benar apa salah. Tapi apa ya, cara mencumbuka apa, cara pomah untuk burung rumahan yang model digubrak, coba teman-teman coba, siapa tahu itu berhasil. Karena faktor teknologi seperti sinyal-sinyal radio, sinyal HP itu kita nggak mengetahuinya ya, kita cuma bisa mencoba, apakah itu nanti berpengaruh atau tidak itu silakan teman-teman coba. Kalau saya sudah nggak main rumahan, dan dulu kalau waktu main rumahan saya juga udah nggak pernah nguprak doro, karena saya nggak apa ya istilahnya ya, kadang nggak tegel ya burung diuprak-uprak. Tapi kalau zaman dulu biasa itu ya, pakai kayu apa, bambu panjang ditaruh apa, tas kresek atau apa, diuprakkan gitu. Biasanya kalau burung Jawa dulu nggak minggat ya, nggak pergi ya, dan juga istilahnya dia terbang tinggi gitu. Kalau misalnya takut awal-awal ya diklepek supaya dia turun, oh ini rumahku. Kemudian lama-lama kalau dia sudah terbiasa, sudah terbangnya jauh tinggi, kan kadang-kadang terbangnya sampai tinggi sekali, kemudian jauh lama nggak pulang-pulang, maksudnya nggak turun-turun. Kemudian kalau kita amati dan kita kasih sawangan, kan kita tahu oh terbangnya ke sana, terbangnya ke sana. Kalau pas nggak itu ya paling mencelok poyo gitu. Tapi ketika udah kedengeran lagi diklepek turun, itu biasanya nanti gampang jauhnya dan bisa dibolak-balik. Sampai segitu ya teman-teman informasi yang saya ketahui tentang burung yang bisa dibolak-balik saat buat tomprang. Ini cuma berbagi pengetahuan saat dulu saya masih kecil main burung ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan bisa dicoba. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.